Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Kita tetap memiliki sukacita, damai sejahtera, dan semangat di dalam Tuhan. Karena di setiap keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, satu hal yang patut kita syukuri adalah penyertaan Tuhan, dan patut kita akan yakini bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Amin. Mari kita akan siapkan hati kita dari tempat Bapak Ibu berada saat ini, saudara berada saat ini. Mari kita satukan hati kita mau menyembah Tuhan kita. Kita mau datang menghampiri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari ambillah waktu untuk bersaat teduh. Tunduklah di hadapan Tuhan. Teduhkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Minta Tuhan melawat saudara pada saat ini. Tuhan, lawat kami Tuhan. Jamah kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Jamahan Roh Suci di dalam hidup kami, di dalam hati kami Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamah Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku rebut kesejukan air hidupmu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku ya Tuhan. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah saudara-saudara kami, jemaat-Mu Tuhan yang baru bergabung dengan kami, tapi mereka pun boleh untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Lawat jemaat-Mu Tuhan, lawat kami semua Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang,
Saudara teduhkan hatimu, tetap dalam hadirat Tuhan. Kita diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita akan berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur Engkau kembali memberikan kesempatan kepada kami untuk bersekutu sekalipun kami tidak bersama-sama. Tapi kami percaya Engkau hadir dalam persekutuan kami sekalipun kami terpisah karena jarak. Terima kasih Tuhan, saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong baik hamba-Mu juga setiap jemaat-Mu yang akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema yaitu buah Roh Kudus bagi gereja Tuhan. Ketika kita berbicara gereja, gereja bisa diartikan sebagai sebuah organisasi. Dalam pengertian gereja organisasi itu seperti persekutuan-persekutuan gereja ataupun gereja-gereja lokal seperti Gereja Isa Masih Pegangsaan, itu termasuk gereja dalam pengertian organisasi. Tetapi gereja juga bisa memiliki arti atau gereja dalam pengertian organisme, yaitu orang-orang yang percaya, yaitu kita sebagai jemaat Tuhan. Orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Kita adalah gereja Tuhan, kita adalah eklesia, orang yang dipanggil keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus pasal 29, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sebagai gereja Tuhan, tentunya kita meyakini bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, saat itu juga kita menerima Roh Kudus. Roh Kudus yang kita terima mendiami hati kita dan terus berkarya dalam kehidupan kita. Rasul Paulus menyebut bahwa tubuh kita sebagai bait Roh Kudus. Kenapa? Karena ada Roh Kudus diam dan tinggal di dalam hati kita, tinggal di dalam hidup kita. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 bagian A, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Jadi kita adalah gereja Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita, di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Ada Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kita. Bapak Saudara sekalian, saat ini kita akan merenungkan salah satu karya Roh Kudus bagi kita gerejanya, yaitu buah roh. Kita akan baca Alkitab kita di dalam Galatia pasal yang kelima. Kita baca ayat yang ke-16 sampai 26. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceridraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan
daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Jadi kembali saya ingatkan bahwa setiap kita adalah gereja Tuhan. Dan setiap kita adalah bait Roh Kudus. Ada roh Tuhan yang mendiami hidup kita. Dan ketika Roh Kudus diam di dalam hidup kita, di dalam diri kita, Dia akan terus berkarya. Dan salah satu karya Roh Kudus adalah buah roh. Jadi yang pertama yang kita pelajari bahwa buah roh merupakan karya Roh Kudus, bukan pekerjaan manusia. Ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah roh adalah karya Roh Kudus. Buah roh bukan hasil pekerjaan manusia. Buah roh tidak dihasilkan oleh karena usaha atau pekerjaan manusia, tetapi semata-mata karena karya Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengadakan buah roh dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Supaya apa? Supaya kita mencerminkan sifat-sifat Kristus seperti yang ada di dalam Galatia pasal 5 ayat 20 dan 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu mencerminkan dari sifat-sifat Kristus, dan itu merupakan karya Roh Kudus. Roh Kudus ingin kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan bisa menyatakan karya itu, buah Roh Kudus itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Roh Kuduslah yang berkarya, bukan usaha kita untuk melakukan dan menghasilkan hal-hal yang tadi kita sebutkan bersama-sama, yaitu buah roh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semuanya rindu, kita semua tentunya rindu mencapai kehidupan yang mencerminkan sifat-sifat Kristus. Tetapi perlu kita ingat bahwa kehidupan seperti itu bukanlah kehidupan yang memang ada pada diri kita, dan tidak mungkin kita capai melalui usaha kita sendiri. Kehidupan yang memang ada pada diri kita dijelaskan pada ayat yang ke-19 sampai 21. Kehidupan yang ada pada diri kita justru adalah keinginan daging. Itu sebagai keberadaan kita, karena kita berdosa, kita memiliki tabiat dosa, sehingga yang kita lakukan justru yang tidak kita inginkan. Kita tidak menginginkannya, tapi kita tetap melakukannya. Itulah kehidupan yang sebenarnya yang ada pada diri kita. Nah, pada saat kita menyadari bahwa keinginan tubuh kita adalah jahat karena tabiat dosa yang ada pada diri kita, sehingga membuat kita menjadi memiliki tabiat yang juga jahat, dan kita menyadari bahwa kita tidak dapat melakukan hal yang baik di dalam tubuh kita, lalu kita menyerahkan diri kita kepada Roh Kudus supaya Ia bekerja dalam diri kita, barulah Roh Kudus menyatakan buahnya dalam hidup kita. Jadi buah Roh Kudus itu akan muncul atau akan menjadi nyata pada saat kita menyerahkan diri kita kepada Roh Kudus. Jadi buah roh bukan pekerjaan atau bukan pencapaian kita sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja Tuhan, tapi itu karya Roh Kudus. Roh Kudus yang sudah mendiami hati kita, hidup kita. Dialah yang akan berkarya dan memunculkan, menghasilkan buah roh melalui diri kita, melalui hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua,
yang bisa kita pelajari bahwa buah roh menjadi nyata ketika kita sebagai gereja Tuhan hidup dipimpin oleh roh. Buah roh menjadi nyata ketika kita gereja Tuhan hidup di dalam roh. Ayat yang ke-16, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat yang ke-25 dikatakan bahwa jikalau kamu hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi melalui ayat-ayat ini kita bisa melihat bahwa Roh Kudus akan berkarya dan membuat buah roh itu menjadi nyata dalam kehidupan kita ketika kita sebagai gereja Tuhan hidup di dalam roh. Hidup di dalam roh bukan berarti kita hidup di dalam dunia roh, sehingga kita tidak lagi memerlukan dan tidak lagi melakukan hal-hal yang jasmania, bukan seperti itu. Tapi hidup di dalam roh artinya hidup oleh roh atau hidup dipimpin oleh roh. Jika kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Galatia 5 ayat yang ke-25. Jadi hidup di dalam roh artinya hidup oleh roh, hidup dipimpin oleh roh. Ketika hidup kita berjalan sesuai dengan keinginan roh, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Ketika kita hidup di dalam pimpinan roh, maka kita tidak lagi mengikuti keinginan kita secara kedagingan. Keinginan daging di sini bukan hanya sekedar atau tidak hanya berbicara tentang keinginan atau hal-hal yang berhubungan dengan keinginan seksual ataupun keinginan badani yang lainnya. Kata daging di sini, keinginan daging, kata daging di sini menunjuk kepada keseluruhan hidup kita, diri kita sebagai manusia. Jadi ketika kita manusia berdosa, ketika kita jatuh di dalam dosa, ketika kita hidup di dalam dosa, tabiat kita tabiat dosa, tabiat kita tabiat untuk melawan kehendak Tuhan, tabiat kita tabiat untuk memberontak kepada Tuhan. Itulah yang dimaksud keinginan daging. Sehingga keinginan daging ingin atau selalu bertentangan dengan keinginan roh. Dan ketika kita mengikuti keinginan daging, maka perbuatan daging itu yang akan menjadi nyata. Ketika kita mengikuti keinginan tabiat kita, orang berdosa, maka hal-hal berdosa itu juga yang akan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita menyerahkan diri kita dalam pimpinan Roh Kudus, hidup di dalam roh, hidup dalam pimpinan roh, Roh Kudus yang memimpin kita, maka buah roh itu akan nampak, buah roh itu akan menjadi nyata melalui hidup kita. Jadi buah roh adalah karya Roh Kudus, dan buah roh akan menjadi nyata ketika kita sebagai gereja Tuhan sungguh-sungguh hidup di dalam roh, hidup di dalam pimpinan roh, hidup sesuai dengan kehendak roh. Nah, pada saat itulah buah roh akan menjadi nyata melalui hidup kita. Sebagai gereja Tuhan, kita orang-orang yang sudah menerima Tuhan dan menjadi milik Kristus, tidak ada lagi pilihan. Tidak ada pilihan lagi. Roh Kudus sudah mendiami hati kita, dengarkan nasihatnya, ikuti pimpinannya, maka dengan sendirinya buah roh akan menjadi nyata dalam hidup kita. Sekali lagi, sebagai gereja Tuhan, sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang sudah menjadi milik Kristus, tidak ada pilihan lagi. Roh Kudus sudah mendiami hati kita, dengarkan nasihatnya, ikuti pimpinannya, maka dengan sendirinya buah roh akan menjadi nyata dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu di dalam kami merenungkan firman Tuhan secara singkat dan sederhana. Tuhan, Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati setiap kami, resapkan firman-Mu dalam hati setiap kami, supaya firman yang kami dengar, kami baca, sungguh-sungguh bukan hanya bisa kami pahami, tapi bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menjadi orang-orang, menjadi gereja yang hidup di dalam roh, sehingga buah roh itu menjadi nyata melalui kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara,
kita sudah diberkati dengan firman Tuhan, dan saatnya kita bersama-sama akan satukan hati, kita akan berdoa. Saudara siap? Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau berdoa, naikkan pokok-pokok doa, naikkan syukur, pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapak, terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang dahsyat. Kami bersyukur karena Engkau memberikan Roh Kudus kepada kami, yang meneguhkan kami, yang mengubahkan kami, dan yang menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan, jemaat-Mu, kami semua hari ini mengalami lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya, saat ini kita akan berdoa bersama. Yang pertama, kita akan berdoa untuk gereja dan hamba Tuhan. Berdoa untuk pertumbuhan gereja di Indonesia, baik secara jumlah maupun mutu gereja Tuhan. Kita juga berdoa untuk gereja yang ada di pedalaman, di pedesaan, dan juga perkotaan, dengan segala tantangan dan pergumulan yang saat ini mereka sedang hadapi. Kita berdoa untuk gereja yang mengalami perselisihan ataupun perpecahan, supaya Tuhan lawat, satukan, dan pulihkan mereka kembali. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, baik gembala jemaat, rohaniwan, tenaga misi, penginjil, dan pengajar, supaya Tuhan terus mampukan dalam menjalankan tugas dan pelayanan mereka. Berdoa untuk gereja Isa Al-Masih Pegangsaan, berdoa untuk pelayanan saat ini yang dilakukan secara online, juga berdoa untuk Charis Mission House, doakan para rohaniwan yang ada di sana, juga pelayanan baik di Sentani maupun yang ada di Depapre. Yang kedua, kita akan berdoa untuk keluarga Kristen. Berdoa untuk rumah tangga baru, supaya mereka terus hidup dalam pimpinan Tuhan. Berdoa juga untuk keluarga yang bergumul untuk kebutuhan hidup sehari-hari, bergumul dengan pekerjaan ataupun usaha, bergumul dengan sakit ataupun kelemahan tubuh, supaya Tuhan lawat, Tuhan pulihkan mereka. Kita juga berdoa untuk keluarga yang mengalami masalah dalam hubungan, masalah dalam komunikasi antara suami istri, antara anak dengan orang tua, antara menantu dengan mertua, kakak dengan adik. Kita berdoa supaya Tuhan pulihkan mereka. Juga berdoa untuk keluarga hamba Tuhan. Doakan supaya keluarga hamba Tuhan tetap setia dan mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan. Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Amin.